Shalom saudara, bersyukur kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mau belajar dari firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru ini yang Kau berikan bagi kami. Kami bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa menghiasi hidup kami. Dan pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tetapi biarlah hidup kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan itu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Lukas 19 ayat 5-6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya yakin sebagian besar dari kita sudah sangat familiar dengan kisah ini. Dan di dalam perikop ini disebutkan ada seorang yang bernama Sakeus. Dan saya yakin kita tahu bahwa Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Jadi dia adalah seorang kepala dari pemungut cukai. Pada waktu itu pemungut cukai adalah orang yang tidak disukai, bahkan cenderung dibenci oleh orang-orang. Kenapa saudara? Karena identitas jabatan sebagai pemungut cukai ini dibenci oleh masyarakat Yahudi. Bahkan pemungut cukai ini dicap sebagai koruptor, orang yang gak jujur, seorang pembohong, dan seorang pemeras. Dan pada waktu itu, pemungut cukai bertugas untuk mengumpulkan pajak daerah dari wilayah kekuasaan Romawi. Kemudian mereka seringkali berlaku tidak jujur dengan menaikkan pajak dari sebuah nilai yang seharusnya tetapi dinaikkan oleh mereka. Dan kemudian pajak juga memberatkan rakyat. Dan inilah sebabnya pemungut cukai sangat dibenci. Dan Sakeus saudara, kepala pemungut cukai ini, dia tidak hanya dibenci dan tidak disukai pada masyarakat saat itu. Tapi ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, begitu banyak orang tertarik untuk ketemu Yesus. Banyak orang yang tertarik mungkin sampai ingin bercerita dengan Yesus, ingin menyentuh Yesus, ingin lebih kenal dekat oleh Yesus. Dan pada saat itu juga Sakeus berada di hiruk pikuk keramaian itu. Jadi kita bisa membayangkan saudara, bahwa ketika dia adalah orang yang dibenci oleh masyarakat itu, dia melihat dia ternyata punya kekurangan secara fisik, tubuhnya pendek. Dia tidak bisa menjangkau dan melihat siapakah Yesus itu. Tapi apa yang dia lakukan saudara? Sakeus sampai harus naik ke atas pohon. Mungkin kita bisa membayangkan, bisa jadi dia mengendap-endap, bersembunyi dari hiruk pikuk banyak orang. Tapi ada sebuah rasa penasaran terhadap pribadi Yesus. Dia mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, mendengar Yesus adalah pribadi yang penuh kasih, dan orang-orang berbicara tentang kuasa mujizat Yesus. Dan dia ada kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Sampai suatu ketika di hiruk pikuk banyak orang, Yesus terhenti langkahnya. Yesus memandang ke atas pohon dan dia berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Dan ayat ke-6 mengatakan bahwa Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita yang besar. Saudara, pertanyaannya, kenapa Sakeus sangat bersukacita? Karena ketika Yesus memanggil namanya, ketika Yesus menunjuk dia, ketika Yesus menyuruh dia turun, bahkan mengatakan bahwa Yesus akan menumpang ke rumahnya,
itulah suatu sukacita yang besar yang dirasakan oleh Sakeus. Kita bisa membayangkan saudara bahwa Sakeus adalah pribadi yang dibenci oleh masyarakat, orang yang ditolak oleh keramaian, orang yang dicap penjahat, orang yang gak dianggap di tengah masyarakat. Tetapi Yesus memilih dia untuk menumpang di rumahnya. Saudara, kita tahu apa arti nama Sakeus? Arti nama Sakeus adalah yang murni, yang saleh. Tapi saya percaya mungkin orang pada zaman itu jarang panggil nama Sakeus. Mungkin orang-orang pada waktu itu memanggil dia sebagai si koruptor, si pemeras uang, pembohong, penjahat. Tapi pada hari itu secara khusus Yesus memanggil dia Sakeus, orang yang murni, orang yang saleh. Dan kemudian Sakeus dipilih Tuhan untuk menginap di tempatnya. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang tertolak, sedang merasa berdosa, merasa enggak layak, mungkin disepelekan orang, bahkan tidak masuk hitungan di hadapan orang. Orang-orang mungkin menghakimi saudara dengan perbuatan saudara. Mungkin sampai-sampai kita merasa berdosa, merasa bersalah karena berbuat hal yang keliru. Tapi saya mau bilang begini, lewat kisah Sakeus, bahwa Yesus itu tidak memandang perbuatan, tapi Yesus melihat jauh ke dalam hati. Yesus datang justru bukan untuk orang yang terbaik, bukan untuk orang benar dan orang suci, tapi Yesus datang untuk setiap kita yang berdosa. Dan ketika kita berjumpa dengan pribadi Yesus, Yesus pun berkata, "Hai engkau yang dikasihi, hai engkau yang diterima, engkau yang diperkenan oleh Tuhan." Padahal posisi kita pada saat itu masih berdosa. Jadi saudara, lewat kisah Sakeus ini kita belajar bahwa perbuatan tidak menentukan perkenanan Tuhan. Mungkin kita berpikir kita berbuat baik, kita berbuat benar supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Mungkin itu pemikiran yang tidak keliru. Tapi menurut saya pemikiran itu kurang tepat. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat benar supaya dapat perkenanan oleh Tuhan, sementara jauh sebelum kita berbuat baik, tapi Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Artinya Tuhan mengasihi keberadaan kita walaupun kita masih berdosa sekalipun. Justru lewat perjumpaan dengan Kristus, hidup kita diubahkan supaya kita beroleh jalan dan kebenaran. Kalau hari ini saudara merasa dunia menolak, saudara melakukan banyak hal yang salah dan keliru, pastikan saudara telah berjumpa dengan Kristus. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, setiap dosa dan pelanggaran tidak lagi dilihat oleh Tuhan, tapi justru Tuhan mencari hati yang haus dan rindu berjumpa dengan pribadinya. Ketika kita berjumpa dengan Dia, saya yakin Roh Kudus menolong mengubahkan hidup kita. Bahkan ketika kita merasa lagi sendirian, carilah Tuhan, berjumpalah dengan Yesus, karena Dia Allah yang sanggup mengubah hidup kita. Dia Allah yang sanggup mengangkat kita dari lumpur dosa kepada kemuliaan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon mampukanlah setiap kami untuk kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan itu. Dan kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami lupa diri bahwa kami telah ditebus oleh Engkau. Tapi kami mohon bahwa di tengah kelemahan dan di tengah keterbatasan kami mohon dan kami rindu biarlah kami semakin hari semakin sadar bahwa kami dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup kami diperkenan oleh Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur bahwa setiap firman Tuhan hari ini menjadi suatu sukacita bagi kami,
bahwa Engkau Tuhan mengasihi apa adanya walaupun hidup kami masih berdosa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.